Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Pemirsa, Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia unggul 1-0 dan membuka peluang masuk ke Piala Dunia 2026. Dengan tekad meraih kemenangan, timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Garuda menyerang sejak menit awal. Timnas Indonesia mendapat peluang dari tendangan bebas Tom Hey setelah Marcelino dilanggar di luar kotak penalti. Namun tendangan melengkung Tom Hey berhasil ditepis penjaga gawang Bahrain, Ibrahim Lutfala. Bahrain mencoba mengancam gawang Indonesia, namun tembakan jarak jauh Ali Badan masih tidak menembus sasaran. Timnas Indonesia membuka keunggulan di menit ke-23 melalui penyerang oleh Romani. Meneruskan umpan Marcelino Ferdinand, Romani membawa timnas unggul 1-0. Skor 1-0 berakhir hingga babak pertama usai. Babak kedua Bahrain mencoba meningkatkan serangan, namun sulit menembus pertahanan Indonesia. Lewat serangan balik Indonesia mengancam gawang Bahrain lewat kontekan Marcelino usai mendapatkan umpan dari Kevin Dix. Marcelino lolos dari penjagaan bek Bahrain. Namun sayang, sotekan Marcelino masih melebar. Bahrain sempat mengancam gawang Indonesia pada menit ke-47. Penyelamatan gemilang Rizky Ridho menghalau bola berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Pada menit ke-66, aksi Marcelino kembali mengancam gawang Bahrain. Umpan terobosan Ragnar Orang Mangun tidak bisa dimaksimalkan Marcelino menjadi gol. Tendangannya melambung di atas mister gawang Bahrain. Di menit ke-78, Rennes mengancam gawang Bahrain lewat umpan Ricky Kambuaya. Tembakannya melambung di atas mister gawang. Langsung pada Ramadan. Hingga babak kedua berakhir tidak ada gol yang tercipta. 0-0 membuat peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dan ini membawa Indonesia ke posisi 4 klasemen dengan 9 poin. Pemirsa, kemenangan ini membuat peluang Indonesia kembali terbuka menuju Piala Dunia 2026. Ya, tidak hanya perjuangan pemain di tengah lapangan, namun juga kemenangan ini akibat dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. It's beautiful. It's a beautiful moment. Every match we want to win. We look at every match. Also against Australia, we want to win. We started good, but we know our qualities. We know we have quality in the team. We have confidence, so we just keep on going match by match, and we have a lot of confidence. All right. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang main akan memberikan semuanya untuk Indonesia, dan terbukti hari ini mereka semua mati-matian untuk Indonesia. Kemenangan ini juga berkat orang-orang, supporter semua yang mendukung dari hati. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hati-hati di jalan dan selamat menikmati 3 poin. Pemirsa, timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Ya, saat timnas berlaga, Presiden RI Prabowo Subianto turut menyaksikan langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, timnas Indonesia memulai laga dengan baik. Gol kemenangan ditorehkan oleh Romani usai menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand di menit ke-42, maksud kami ke-24. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan 3 poin tambahan pun diraih skuad Garuda. Pertandingan sengit antara Indonesia dan Bahrain turut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya, maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya.
kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ikut merayakan kemenangan Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain. Ya, gol oleh Romani dicetak di menit ke-24. Shin Tae-yong nonton bareng laga Indonesia versus Bahrain di salah satu coffee shop di Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat bersama mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan saat Indonesia unggul 1-0 usai oleh Romani mencetak gol di menit ke-24 ke gawang Bahrain. Menurut Shin Tae-yong, seharusnya timnas Indonesia ini bisa menang 3-0 atas Bahrain apabila Marcelino dan Eliano Reinders dapat memanfaatkan peluang. 일단 크게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다. Shin Tae-yong juga memberikan selamat kepada pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert atas kemenangan skuad Garuda dalam pertandingan yang berlangsung digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 그건 뭐 특별하게 할 수 있는 건 부분은 아니고 다음 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 dan disinilah bagaimana kita melihat Marcelino dengan akselerasinya dan passingnya yang begitu matang tinggal selesai. Laga Indonesia melawan Bahrain menjadi pertemuan penting bagi timnas Indonesia untuk menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menumbakan Bahrain, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan jumlah 9 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan berikutnya dengan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Esmetonia, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.